Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Syahrul Asifa. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya akan menjelaskan materi PAI yang dibina oleh Bu Uswatun Hasanah yang berjudul Mengembangkan Etos Kerja Muslim. Di sini kita akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan etos kerja. Yang kedua, apa saja etos kerja dalam Islam. Yang ketiga, bagaimana ciri dan karakter muslim profesional. Yang pertama adalah pengertian etos kerja. Etos berasal dari bahasa Yunani atau etos yang memberikan anti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok, bahkan masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang diyakininya. Dari kata etos ini dikenal pula kata etika, etiket yang hampir mendekati pada pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruk atau moral. Sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik, dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sesempurna mungkin. Etika adalah sikap kejiwaan dari seseorang atau sekelompok orang. Pengertian kerja. Makna bekerja bagi seorang muslim adalah sesuatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikiran, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik atau khairu ummah. Jadi dapat kita tarik kesimpulan, etos bukan sekedar bergerak atau bekerja, melainkan kepribadian yang bermuatan moral dan menjadikan landasan moralnya tersebut sebagai cara dirinya mengisi dan menggapai makna hidup yang diridhoinya. Etos juga bisa dikatakan karakter atau semangat untuk bekerja. Pembahasan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Menurut Sinamu, setiap manusia memiliki spirit atau roh keberhasilan yang memotivasi murni untuk meraih dan menikmati keberhasilan. Roh inilah yang menjelma menjadi perilaku yang khas seperti kerja keras, disiplin, teliti, tekun, integrasi, dan rasional. Pengertian kerja, makna bekerja bagi seorang muslim adalah sesuatu upaya yang sungguh-sungguh dengan menggerakkan seluruh aset pikiran dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah. Faktor yang mempengaruhi etos kerja, faktor yang mempengaruhi etos kerja Islami diantaranya adalah, yang pertama adalah agama. Pada dasarnya, agama merupakan suatu sistem nilai yang akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Jadi setiap pemilik agama itu mempunyai etos kerja sendiri-sendiri. Yang kedua adalah budaya. Sikap mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja masyarakat juga disebut sebagai etos budaya, dan secara operasional etos budaya ini juga disebut sebagai etos kerja. Kualitas etos kerja ini ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang memiliki sistem nilai budaya maju akan memiliki etos kerja yang tinggi, dan sebaliknya, jika tidak mempunyai etos kerja yang tinggi, maka nilai budayanya belum maju. Yang ketiga adalah sosial politik. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh adanya atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan mendapatkan dan dapat menikmati hasil kerja keras dengan penuh. Jadi ketika seseorang dapat bekerja keras, maka ia akan menikmati hasil dari kerja kerasnya tersebut. Yang keempat adalah kondisi lingkungan atau geografis.
Etos kerja dapat muncul dikarenakan faktor kondisi geografis, lingkungan, alam yang mendukung mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya. Jadi lingkungan juga sangat berpengaruh pada etos kerja seseorang. Selanjutnya adalah pendidikan. Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia akan membuat seseorang mempunyai etos kerja keras. Selanjutnya adalah struktur ekonomi. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomis yang mampu memberikan insentif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh. Selanjutnya adalah motivasi intrinsik individu. Individu yang akan memiliki etos kerja yang tinggi adalah individu yang bermotivasi tinggi. Ketika individu tersebut memiliki motivasi yang tinggi, maka otomatis etos kerjanya juga akan tinggi. Pembahasan yang kedua begitu. Pembahasan yang ketiga adalah etos kerja dalam Islam. Membicarakan etos kerja dalam Islam berarti menggunakan dasar pemikiran bahwa Islam sebagai suatu sistem keimanan tentunya mempunyai pandangan tertentu yang positif terhadap masalah etos kerja. Adanya etos kerja yang kuat memerlukan kesadaran bahwa orang yang bersangkutan tentang kaitan suatu kerja dengan pandangan hidupnya yang lebih menyeluruh, yang pandangan hidup itu memberinya keinsafan akan makna dan tujuan hidupnya. Dengan kata lain, seorang agaknya akan sulit melakukan suatu pekerjaan dengan tekun jika pekerjaan itu bermakna baginya. Prinsip-prinsip dasar etos kerja dalam Islam. Di sini sangat banyak prinsip-prinsip etos kerja dalam Islam. Saya akan menyebutkan beberapa saja. Bahwa pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Quran surah ke-17 ayat 36. Yang kedua adalah pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian sebagaimana dapat dipahami dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Prinsip selanjutnya adalah pekerjaan itu diawasi oleh Allah, Rasul dan masyarakat. Oleh karena itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana dapat dipahami oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Jadi orang yang punya etos kerja tinggi, maka ia akan menganggap bahwa pekerjaannya itu dilihat, dipandang atau disaksikan oleh Allah, Rasul dan masyarakat. Maka ia akan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Yang keempat adalah ciri dan karakter etos kerja. Ciri etos kerja Islam sebagai berikut. Di sini juga banyak, saya akan menyebutkan beberapa saja. Salah satu esensinya, yang pertama adalah kecanduan terhadap waktu. Salah satu esensi dan hakikat dari etos kerja adalah seseorang menghayati, memahami, dan melaksanakan betapa berharganya waktu. Waktu merupakan deposito paling berharga yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala secara gratis dan merata kepada setiap orang. Jadi semua orang itu mempunyai kesempatan yang sama, mempunyai waktu, tapi tergantung orang tersebut memanfaatkannya. Jika dia bisa memanajemen waktu, maka dia mempunyai etos kerja yang tinggi. Yang selanjutnya adalah memiliki keikhlasan atau moralitas yang bersih. Salah satu kompetensi moral yang dimiliki seseorang yang berkebudaya kerja Islam itu adalah nilai keikhlasan. Ikhlas yang terambil dari bahasa Arab mempunyai arti bersih, murni atau tidak terkontaminasi. Kata ikhlas dapat disejajarkan dengan sinker atau bahasa Latin synchrospul, yang berarti suasana ungkapan tentang apa yang benar yang keluar dari hati nuraninya yang paling dalam. Jadi ketika orang bekerja dengan hati ikhlas, maka dia termasuk orang yang mempunyai etos kerja yang tinggi. Selanjutnya adalah memiliki kejujuran. Kejujuran itu adalah kunci sukses dalam bekerja.
Ketika seorang itu jujur, maka itu merupakan karakter dia. Karena dalam dunia pekerjaan, jujur itu adalah nomor satu. Selain tanggung jawab, jujur juga harus dipunyai oleh seseorang agar dapat berkecimpung di dunia yang di dunia kerja dengan baik. Masih banyak prinsip-prinsip lain yang tidak bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, etos kerja seorang muslim ialah semangat menuju jalan yang lurus mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kerja dalam Islam yang perlu diperhatikan adalah adanya keterkaitan individu terhadap Allah, sehingga menuntut individu untuk bersikap cermat dan bersungguh-sungguh dalam berusaha keras memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai hubungan baik dengan relasinya. Yang kedua, berusaha dengan cara yang halal dalam seluruh jenis pekerjaan. Yang ketiga, tidak memaksakan seorang alat-alat produksi atau binatang dalam bekerja sama, harus dikerjakan secara profesional dan wajar. Yang keempat, tidak melakukan pekerjaan yang mendurhakai Allah, yang ada kaitannya dengan minuman keras, riba, dan hal-hal lain yang diharamkan oleh Allah. Yang kelima, profesionalisme dalam setiap pekerjaan. Jadi seseorang harus bersikap profesional terhadap pekerjaan yang ia kerjakan saat ini. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.